Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sela Febriani dari kelas Manajemen 23B dengan NPM 2341103 Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi dari satu mata kuliah yaitu pengantar manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi supply chain management. Oke, jadi apa sih itu supply chain management? Jadi supply chain management adalah seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pengaturan, produksi, dan penjadwalan arus barang dari pengadaan hingga distribusi produk kepada konsumen. Di dalam supply chain management terdapat peran penting yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai supplier, produsen, dan distributor, yang berperan dalam menyediakan produk bagi pengguna akhir melalui kerjasama yang efisien, efektif, dan tepat waktu. Supply chain management ini juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi mediasi. Proses produksi tentu membutuhkan bahan mentah yang bisa didapat dari pemasok atau supplier. Maka dari itu, perusahaan perlu bekerja sama dengan supplier yang dapat menyediakan kebutuhan bahan baku dengan kualitas terbaik dan tepat waktu. Setelah pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk, perusahaan juga perlu melakukan kerjasama dengan pihak distributor agar produknya dapat sampai ke pengguna akhir atau konsumen. Seluruh aktivitas koordinasi dan kerjasama ini disebut sebagai fungsi mediasi dari supply chain management. Nah, yang kedua ini ada fungsi fisik. Mengolah bahan baku menjadi sebuah produk termasuk ke dalam fungsi fisik. Masuk ke dalam fungsi fisik supply chain management. Selain pengolahan, penggunaan stok barang, kebutuhan tenaga kerja, dan biaya operasional hingga produk tercipta juga menjadi bagian penting dalam aktivitas produksi. Next, yang terakhir ada fungsi biaya. Untuk dapat menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, tentu perusahaan perlu melakukan riset dan analisis pasar, perancangan produk, hingga proses produksi. Seluruh aktivitas tersebut perlu pendanaan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Segala bentuk penggunaan biaya dalam supply chain management termasuk ke dalam fungsi biaya. Tentunya, penerapan supply chain management ini memiliki tujuan, yaitu pada perusahaan bertujuan untuk melakukan menyeimbangkan supply dan demand secara efisien dan efektif. Di dalamnya termasuk upaya untuk mengatasi berbagai tantangan seperti beberapa hal berikut, seperti manajemen pengadaan barang, pemasok, dan resiko. Yang kedua, pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Serta yang ketiga yaitu pemenuhan permintaan yang masuk secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, penerapan supply chain management juga memiliki tujuan strategis, yaitu menjadi pihak yang mampu bersaing dalam pasarnya dan juga menjalankan bisnisnya. Agar dapat memenangkan persaingan pasar, supply chain perusahaan harus mengerti kebutuhan dan permasalahan dari konsumen dan menciptakan produk dengan kualitas terbaik sebagai solusi. Prinsip dari supply chain management ini memiliki kaitan dengan alur koordinasi, baik saat proses produksi, hubungan dengan supplier hingga distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Di bawah ini ada beberapa prinsip dalam manajemen rantai pasokan, yaitu yang pertama, memetakan kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Kedua, membangun relasi yang baik dengan supplier untuk menyediakan bahan yang berkualitas, menerapkan teknologi dalam seluruh proses supply chain management, melakukan analisa pasar sebagai bahan perencanaan dan pengembangan produk, dan manajemen informasi dan data yang transparan dengan akurasi data, serta prinsip melakukan evaluasi dan optimalisasi supply chain management. Nah, jadi ada beberapa praktik terbaik dari supply chain management, yaitu ada penyelarasan antar pihak dalam supply chain management.
Kerjasama dan eksekusi proses operasional antar bisnis yang efektif menjadi fondasi penting dalam supply chain management. Akan tetapi, biasanya pihak dalam supply chain bekerja secara terpisah, dengan prioritas yang berbeda serta manajemen yang kurang terhubung antara satu dengan lain pihak. Hal ini dapat memicu terjadinya celah dalam informasi, komunikasi yang lambat, menciptakan permasalahan, dan proses yang tidak konsisten. Dengan menciptakan peran spesifik untuk mengkoordinasikan aktivitas dan komunikasi antar pihak, dapat meningkatkan kerjasama dalam memenuhi permintaan dan penciptaan produk sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, peran spesifik untuk mengelola supply chain dibutuhkan untuk menciptakan standar operasional, mengatur ritme kinerja antar pihak agar selaras dan menciptakan operasional yang lebih efisien. Yang kedua, mengoptimalkan perkiraan permintaan. Memiliki persediaan berlebih ataupun kekurangan stok barang menjadi permasalahan yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai penjualan yang menurun, kesalahan perhitungan, dan penggunaan stok barang yang tidak efektif. Seluruh permasalahan ini merupakan konsekuensi dari perkiraan permintaan pasar yang tidak akurat. Kesalahan perkiraan memiliki efek yang besar bagi bisnis. Untuk itu, perkiraan permintaan yang akurat perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat mengelola stok barang dan kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan permintaan saat ini ataupun mendatang. Selain itu, perusahaan juga dapat mempersiapkan supply chain untuk permintaan musiman seperti hari libur. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan kinerja inventory management. Sejalan dengan perkiraan permintaan yang optimal, manajemen inventory adalah yang tidak kalah penting dalam supply chain. Ketika perusahaan mampu membuat perkiraan permintaan dengan akurat, staf supply chain dapat melakukan pengelolaan inventory dengan baik, mulai dari pengadaan stok barang yang dibutuhkan, mempersiapkan proses produksi, dan mengelola produk jadi untuk siap didistribusikan. Aspek penting lainnya pada manajemen inventory yaitu memastikan pengelolaan sejalan dengan kebutuhan supply chain. Yang dimaksud yaitu menentukan dan menyesuaikan kebutuhan pada proses operasional. Nah, selanjutnya menciptakan visibilitas yang baik pada supply chain management. Komunikasi yang lancar, pembaruan berkala, dan manajemen dokumen yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan supply chain yang efisien. Visibilitas pada seluruh proses supply sangat dibutuhkan perusahaan untuk memastikan perkembangan bisnis dan kerjasama antar pihak yang lebih optimal. Keuntungan dari visibilitas supply chain yang baik yaitu perusahaan dapat memastikan produk sampai kepada konsumen dengan cepat dan akurat, sehingga kepuasan pelanggan dapat digunakan. Nah, yang terakhir ini ada manajemen dokumen dan data terpusat. Mengelola purchase order, laporan inspeksi, tagihan, dan dokumen supply chain lainnya merupakan proses yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Berbagai dokumen dalam supply chain melibatkan beragam pihak dan bisnis lain, sehingga kendala seperti data yang tidak konsisten, kurangnya penyelarasan, dan kerjasama yang kurang terhubung mungkin saja terjadi. Hal ini dapat menciptakan kebingungan, mengurangi kecepatan respon, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya permasalahan lain. Melalui penerapan teknologi sebagai solusi yang menawarkan pengelolaan dokumen supply chain secara terpusat, mempermudah perusahaan untuk mengontrol seluruh aktivitas supply chain manajemen dan menyajikan visibilitas end-to-end yang baik terkait seluruh proses kerjasama dan pengelolaan supply chain. Sekaligus mempermudah perusahaan untuk melakukan evaluasi dan pengambilan langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi supply chain management. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami para penontonnya nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.